Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan tentang geopolitik Indonesia. Saya Baskoro NIM 18112165 dan teman saya Ukit Syarifuddin NIM 18112113. Yang pertama, pendahuluan. Seiring perkembangan saat ini, pengertian negara diartikan tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain-lain. Karena orang dengan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan. Perebutan ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia, individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini. Meskipun bentuknya dapat secara fisik ataupun non-fisik, untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik, yang merupakan kepanjangan dari geografi politik. Yang selanjutnya, pengertian geopolitik. Geopolitik sendiri merupakan satu cabang ilmu yang masih berhubungan dengan cabang keilmuan besar, yakni ilmu sosial, di mana ini dapat dilihat dari namanya. Geopolitik ini seperti gabungan dari dua kata yang tidak asing di telinga kita, yaitu geo dan politik. Geo juga dipakai dalam beberapa cabang keilmuan, yakni geografi, geologi, geodesi, dan sebagainya, di mana geo ini mempunyai arti sebagai bumi, sementara politik kita sering mendengarnya berkaitan dengan pemerintahan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari geopolitik menurut para ahli serta beberapa yang mempelopori teori dari geopolitik ini. Ya, geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategi dan politis suatu wilayah geografis yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Wilayah sebagai ruang lingkup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, udara. Negara berdasarkan bentuk geografinya. Yang pertama ada dikelilingin daratan, landlocked country. Landlocked country adalah istilah yang diberikan untuk negara-negara yang tidak berbatasan langsung dengan lautan. Istilah dalam bahasa Indonesianya adalah negara yang terkurung daratan atau negara pedalaman. Itulah arti landlocked country. Selanjutnya, negara berdasarkan bentuk geografinya berbatasan dengan laut, yang dapat dibedakan menjadi negara pulau, oceanic archipelago, negara pantai, coastal archipelago, negara kepulauan archipelago. Ya. Yang selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara. Secara garis besar, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungan sekitarnya dalam mewujudkan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Wawasan Nusantara juga bisa didefinisikan sebagai cara meninjau atau memandang pulau-pulau tersebar di wilayah Indonesia yang letaknya di antara dua benua dan dua samudra. Wawasan Nusantara bertujuan membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan sekaligus menjadi rambu perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Wawasan ini juga berupa membina persatuan kesatuan negara dalam mencapai cita-cita bangsa. Wawasan Nusantara. Geopolitik ini dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan, berada di antara dua benua Asia dan Australia dan dua lautan
Lautan India dan Lautan Pasifik, sehingga tepatlah bila dinamakan Nusantara, Nusa di antara air. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh Geostationary Satellite Orbit (GSO). Yang selanjutnya akan dijelaskan Mas Ufit Syarifuddin. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat kawasan Nusantara. Ada beberapa manfaat kawasan Nusantara yang bisa didapatkan bangsa Indonesia. Di antaranya, diakui konsep Nusantara di forum internasional. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup yang memberikan potensi sumber. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia sebagai sarana integrasi nasional. Berikutnya, wawasan Nusantara sebagai pandangan politik bangsa. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berdasarkan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun, melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsep negara kepulauan diakui oleh banyak negara dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri. Terdiri dari yurisdiksi suatu negara, laut teritorial, perairan pedalaman, dan ZEE dan landas kontinen. Berikutnya, implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial, dan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Berikutnya, contoh konkret implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama ada di bidang politik, kedua ada di bidang sosial dan budaya, di bidang ekonomi, dan di bidang pertahanan keamanan. Untuk di bidang politik, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, implementasi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupannya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Bidang sosial dan budaya. Implementasi dalam bidang sosial budaya yakni saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, implementasi ini juga dilakukan dengan membentuk sikap rela membela tanah air. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.